في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bully nih yang terlintas di dalam pikiran dan juga di batin kita ketika mendengar kata-kata bully, kira-kira apa? Pasti suatu tindakan yang zalim, tindakan yang tidak adil, suatu kondisi di mana seseorang merasa sangat tertekan dan tidak punya kemampuan untuk bisa melawan, sehingga akhirnya ini akan berdampak kepada korbannya. Itu adalah menjadi dua. Yang pertama adalah menjadi mundur ke belakang, menjadi merasa diri lemah, tidak berdaya, malu, takut, sehingga dia akan menarik diri. Dan ini bisa berdampak pada semua potensi besar yang dia miliki, semuanya itu akan tidak bisa terasah, tidak bisa maju. Orangnya akan stuck di situ-situ aja, atau bahkan bisa jadi dia akan mundur ke belakang. Dan sikap yang kedua yang bisa terjadi pada korban bully adalah dia akan menjadi pemarah, anarkis, pemberontak, sifatnya kasar, sehingga akhirnya akan membuat orang ini pun sama. Hidupnya tidak tenang, hidupnya akan menimbulkan banyak masalah dan menimbulkan permasalahan itu semakin besar bagaikan bola salju. Padahal orang ini tadi aslinya memiliki potensi kekuatan yang sangat besar yang bisa merubah peradaban dunia. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah pembulian yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya. Yang sebenarnya ini saya yakin gurunya tidak punya niat untuk membuli muridnya. Tapi ini semuanya terjadi di luar kontrol, di luar kendali. Pada saat itu ada seorang anak usia SMP, tapi anak ini kebiasaannya agak sedikit mengkhawatirkan orang tuanya. Karena apa? Dia terlalu takut, terlalu malu dalam melakukan tindakan apapun. Bahkan di sekolah dia suka mojok, menyendiri. Kalau di rumah dia itu mau mengungkapkan keinginannya untuk meminta sesuatu kepada orang tua pun, dia menjadi sangat takut salah, takut nanti membuat orang tua tertekan, takut orang tua nggak ada uang. Jadi ketakutan itu membuat anak ini sehingga bajunya sobek pun dia terkadang diam kalau tidak orang tuanya menyampaikan. Tidak punya sandal dia akan diam saja. Nah, jadi orang tuanya menganggap ini di awal adalah hal yang biasa. Gitu. Namun seiring dengan berjalannya waktu sampai ini bertahun-tahun ya, dari SD sampai SMP, anak ini tumbuh terus dengan sifat pemalu dan penakutnya. Bahkan kalau ada tamu datang ke rumah makan bersama, dia tidak pernah mau bergaul. Dia akan memilih menarik diri, nanti setelah orang selesai makan baru dia akan makan belakangan. Hingga suatu hari ada salah satu teman dan juga guru saya itu datang dan melihat tentang anak ini. Saya kok curiga, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan anak ini. Mulai dia ngobrol dengan ibunya. Ketika diajak ngobrol dengan ibunya, ternyata anak ini di masa kehamilannya sangat bagus. Kehamilan yang direncanakan, ibunya juga rajin melakukan ibadah di fase kehamilan, itu tidak memiliki emosi yang fluktuatif di fase kehamilan. Bahkan pasca menyusuinya pun semuanya berjalan dengan sangat bagus, walaupun pada saat itu dia harus nyambung dengan ibu asuh, tapi ini tetap berjalan dengan sangat bagus. Hingga akhirnya teman dan guru saya itu kemudian mulai menggali dari sisi yang lain. Sisi yang mana? Sisi di fase pergaulan atau tempat pendidikan. Dan dari pergaulan dia merasakan bahwa anak ini sering berganti-ganti teman dan ini menyulitkan dia. Satu, dari situ dapatkan data. Yang kedua adalah ternyata anak ini pernah dibully oleh gurunya, ketika itu dia mendapatkan nilai yang sangat rendah. Jadi anak ini punya akal agak sedikit lemah, logikanya kurang begitu jalan, sehingga dia menjawab soal-soal itu sering tidak dapat nilai bagus karena seringnya mendapat nilai rendah, sehingga guru ini marah. Terus kemudian
menganggap anak ini bodoh dan membuat malu orang tua, disobek. Jadi ada kata-kata kamu bikin malu, kamu ini bikin malu orang tua, kamu ini jawab sini aja nggak bisa, kenapa kamu bodoh, dirobeklah buku kertasnya itu di depan kelas karena anak ini selalu mendapat nilai yang sangat rendah. Ingat tadi riwayat anak ini adalah selalu pindah-pindah sekolah, sehingga dia tidak bisa mengimbangi pelajaran-pelajaran di sekolah yang baru karena sekolahnya ini adalah sekolah terbaik. Nah, dampak daripada anak ini dirobek di depan kelas bukunya inilah, semenjak itu anak itu menjadi penakut, menjadi pemalu, merasa rendah diri, dan dia merasa bahwa dia itu hanya membuat malu semua orang. Karena ayah daripada anak ini ternyata adalah salah satu guru di tempat itu. Itulah yang membuat kesel guru itu, kenapa kamu anak guru, kenapa mendapatkan nilai seperti ini, kamu itu membuat malu orang tua. Jadi dia merasa dirinya itu membuat malu orang tua. Rupanya kata-kata ini terus menancap di dalam pikirannya, aduh aku selalu membuat malu orang tua, aku tidak berharga, aku tidak berguna. Itulah yang ada di dalam dirinya, akhirnya dia mengambil kesimpulan sendiri dan menarik diri dari lingkungannya. Ini berlanjut sampai SMP, sampai kemudian guru saya tadi terus kemudian ngajak ngobrol, terus kemudian dipanggil ibunya, terus kemudian lakukan terapi. Apa terapinya? Terapinya adalah 1. Ikhlas ridho menerima takdir yang sudah terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah berdoa dengan memaafkan serta memintakan ampunan atas peristiwa terjadi di masa lalu itu. Akhirnya ibu dan anak ini melakukan terapi doa, benar-benar melakukan terapi doa bahwa menyampaikan kepada Allah bahwa ikhlas dan ridho dengan peristiwa di masa lalu, dan hari ini memintakan ampunan atas semua dosa dan kesalahan ketika guru itu melakukan. Ini terus selama 1 pekan. Setelah 1 pekan kita evaluasi lagi, dan ternyata Masya Allah ketika kita berikan evaluasi ternyata batin ibu dan anak ini sudah mulai tenang, dan ternyata ini memudahkan anak ini untuk diberikan motivasi tambahan untuk mengembangkan dirinya. Masya Allah, tabarakallah, anak ini mulai bisa bergaul dengan orang di sekitarnya, mulai bisa percaya diri, mulai bisa membangun komunikasi, hingga akhirnya anak ini dipersiapkan masuk di salah satu pondok pesantren di Jawa menjadi penghafal Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah tahun ketiganya anak ini memasuki pondok tahfiz di salah satu pondok pesantren di Jawa menjadi penghafal Quran. Dan hal yang luar biasa saya dapatkan informasi adalah anak ini dulu akalnya sangat lemah, logikanya sangat lemah. Namun setelah dia menjadi penghafal Quran, hari ini ternyata anak ini sangat luar biasa. Dia ternyata bisa dari kelas 1 itu memberi motivasi terhadap teman-temannya yang mereka itu nggak betah di pondok, merasa ingin menyerah dengan situasi dan keadaan di pondok. Tapi anak ini dengan percaya diri mulai memberikan semangat dan motivasi kepada teman-temannya, meluruskan niatnya. Masya Allah, ini hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena dia mulai bisa memiliki rasa percaya diri. Dan saya dapatkan kabar terbarunya lagi adalah saat ini anak-anak kelas 3, kemarin dia bahkan sering mengikuti lomba. Anak yang tadi pemalu, penakut, ternyata dia punya potensi besar dari skill berkomunikasinya. Dia kemarin mendapat juara 3 tilawah di pondok, di mana pondoknya itu adalah ada ribuan santri di dalamnya. Masya Allah, lihat, orang yang punya potensi besar ini pernah terikat dikarenakan adanya pembulian. Dan kemarin saya juga dapatkan lagi kabar terbarunya, anak ini menjadi siswa teladan di pondok karena kemampuan bahasa Arabnya, skill berkomunikasi bahasa Arabnya di pondok. Akankah semua potensi besar yang kita miliki atau yang dimiliki oleh anak-anak kita, semuanya itu menjadi pupus, semuanya itu menjadi hilang hanya karena bully? Bisa jadi orang-orang besar di luar sana itu, mereka semuanya muncul tidak begitu saja. Jadi untuk hari ini yang mendapatin anak-anak kita yang mereka itu terlihat anarkis, pemarah, pemberontak, atau justru anak-anak yang pemalu, penakut, dan menarik diri dari lingkungannya, jangan-jangan kedua sisi ini adalah ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, dalam tanda kutip adalah pembulian. Siapa pembuli paling ulung itu? Bisa jadi adalah orang tua, bisa jadi adalah lingkungan, bisa jadi adalah dari teman-temannya. Karena itu bangun komunikasi yang baik. Bila hari ini kita mendapati anak-anak kita tumbuh kembangnya adalah pribadi yang sangat memberontak, kasar dan anarkis, atau anak yang terlalu penakut, pemalu, yang semuanya itu serba berlebih-lebihan,
jangan-jangan ada sesuatu yang salah di masa lalu. Penting untuk kita menelisik, penting untuk kita mengetahuinya dan kita carikan jalan keluarnya. Al-Quran memberikan jalan keluar yang terbaik. Satu adalah dengan cara doa. Doa apa itu? Memaafkan, doa memintakan ampunan, dan selanjutnya adalah dilakukan terapi fobia dari rasa takut yang itu dimunculkan oleh setan ketika pertama kali dia merasakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang pertama kali muncul ketika peristiwa pembulian itu. Gimana caranya? Nanti bagi kita yang mengalami problem seperti ini, silahkan nanti menghubungi konseling Qurani Banjarmasin. Insya Allah kita akan siap berikan pendampingan, melakukan terapi doa. Konseling Qurani Banjarmasin, saya Umi Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.